Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hari ini mana kabarnya? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Dan sebelum kita memulai, coba Usman pimpin doa dulu. Baik, Bu. Untuk memberkati kegiatan pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai, doa selesai. Terima kasih ya Usman. Dan sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua kayaknya, Bu. Jadi di sini kita masuk materi syarat tumbuh tanaman. Kemarin kita masuk materi limbah. Ada nggak kaitannya materi yang minggu lalu sama yang sekarang? Limbah sama syarat tumbuh tanaman. Apa ada kaitannya? Ya, Ibu. Ya, Bu. Ada. Ya, Apa kaitannya limbah sama syarat tumbuh? unsur haranya, Ibu. Iya. Ada lagi? Limbah organik itu kan bisa berfungsi sebagai unsur hara bagi tanaman. Nah, bisa menjadi tempat tumbuh. Nah, seperti Iya, itu, Bu. Iya, Syahria. Iya, Bu. Ya betul. Kemudian ini kita kan alam semesta ini semua ciptaan Allah. Jadi baik semua isi bumi, langit semua ciptaan Allah. Jadi di sini masalah kita syarat tumbuh tanaman ini berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 58 yang artinya dan tanah yang baik tanamannya yang tumbuh subur dengan seizin Allah dan tanah yang tidak subur tanamannya hanya tumbuh merana, demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran Allah. Kalian bisa lihat di ayat Al-Quran ya, surat Al-A'raf ayat 58. Sebelum kita masuk, ini kita masuk ke materi ya, Ada lingkungan, Bu ya. Syarat tumbuh tanaman. Apa itu syarat tumbuh tanaman? Ini Ibu share dulu per poinnya ya. Kalian boleh menjawab satu-satu. Ada yang tahu? Kalau pH ada nggak yang tahu? Keasaman, Bu. Keasaman derajat keasaman tanah, Pak, Bu. Jadi syarat tumbuh tanaman itu salah satunya apa tadi? pH Bu. tanah. pH. Dia sebelum kita masuk pembelajaran, kita harus mengetahui dulu KD kita. KD kita ada yang pengetahuan, ada yang keterampilan. KD pengetahuan kita itu menganalisis persyaratan tumbuh tanaman, itu KD pengetahuan kita. Nanti KD keterampilan kita 4.4 menerapkan persyaratan tumbuh tanaman. Ini berarti kita mempelajari dulu dan yang 4.4 ini nanti kita mempraktekkannya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita ini, kita dapat menganalisis persyaratan tumbuh tanaman dengan benar, kemudian dapat mengukur pH dengan baik, kemudian kita dapat mempraktekkannya. Coba kalian perhatikan gambar nih. Tanaman apa itu? Padi. Padi, Bu. Padi. Padi dirawat. Kurang pupuknya, Bu. Kurang air, Bu. pH. Air tuh. Eka, ada Keasaman, betul. Bu. Tapi ya, tidak sesuai. Coba Keasaman tanah, satu-satu. Bu. Satu-satu. Tadi Eka bilang tadi betul. Itu pupuk, materinya. Syarat tumbuh tanaman. Jadi faktor yang mempengaruhinya itu ada dua, itu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internalnya itu faktor gen dari tanaman itu sendiri. Kemudian faktor eksternalnya itu adalah tanah dan iklim. Kalau faktor gen apa? Kita manusia ada juga gen kan? Bibit, Ya. Bu ya. Kita ikut Keturunan, Bu. iya betul Fahmi. Ada yang lain? Keturunan. Iya, Bibit, Bu. keturunan. Misalnya putra. Sifat. Iya. Pembawa sifat. Berarti dia menurun dari induknya kayak kita. Kalau ada yang rambut kita keriting, berarti ikut orang tua kita. Rambut lurus, ikut orang tua. Itu yang faktor hormon. Kemudian yang faktor eksternal. Ada dua kan? Itu tanah dan iklim. Di tanah itu media tempat tumbuh tanaman sebagai aspek penunjang ya. Ada yang tahu? Secara umum pH itu dari 6 sampai 7 itu netral. Itu secara umum. Secara khususnya tergantung dari tanaman itu sendiri. Berapa tanaman itu mau? Apakah ada yang misalnya sawi 6,5, kangkung misalnya 6, sesuaikan dengan tanamannya. Tapi secara umum 6,0 sampai dengan 7. Jadi yang pertama kita melihat dulu tanaman apa, ini indikator tanaman apa yang tumbuh yang banyak di daerah itu. Seperti contohnya tanaman senggani atau keduduk. Jadi ini tanaman ini kalau di hamparan lahan itu ada tanaman ini berarti kita bisa menandakan tanaman itu
Masam. Cara menentukan pH pakai indikator kunyit. Kunyitnya dipotong, dibelah, kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Nanti warna kunyitnya berubah. Kali ini boleh juga kita gunakan. Caranya kita campur tanah tadi dengan air dalam aqua. Nanti kita masukkan dia setengah sampai ada batasnya itu, kita masukin. Dari situ kita tahu pH-nya. Kita di sekolah ada juga, boleh juga pakai yang ini. Nanti ambil tanahnya di setiap sudut tanah kita ambil dan di tengahnya masukkan dalam aqua gelas. Kemudian kita aduk-aduk, masukkan campur sama air. Setelah diendapkan, nanti masukkan pH meter ini ke dalam aqua tadi. Yang untuk pH meter kita mengambil sudut-sudut tanah, 4 sudut, ambil di tengah, masukkan dalam aqua gelas. Kan udah Ibu bilang tadi, aqua gelas, ambilkan 1/4 aja. 1/4 aqua gelas. Kemudian aduk dengan air. Airnya jangan air sungai, jangan air sumur, air aquades atau air aqua, air seling itu boleh. Jangan air sungai. Kalau ini ada yang pernah memakai? Belum, Bu. Belum. Cara menanggulangi tanah yang asam. Ada yang tahu? Nah, ini Dikasih udah kapur, dibuat Bu. jawabannya. Apakah kapur yang kita makan? Kapur kayak mana? Aku tulis, Bu. Ini kan cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tanah asam, itu penggapuran. Kapur dolomit, Ada yang tahu? Kapur dolomit. Pemberian bahan organik secara intensif. Jadi maksudnya bahan organik tadi apa? Seperti yang kita kaitkan tadi, Kompos, Bu. sama minggu yang lalu tentang limbah. Jadi limbah organik ini bisa kita tambahkan ke dalam tanah untuk menetralkan asam. Kemudian pupuk fosfat. Kita kasih pupuk fosfat boleh juga untuk menambah penggapurannya. Kemudian melakukan sistem tanam. Pupuk fosfat itu warnanya warna kelabu dia. Abu-abu. Kemudian ini mengatasi tanah basah. Jadi kalau tanah asam tadi di bawah 6,00. Jadi di bawah, berarti dari 1 sampai 5,5 itu asam. Kemudian kalau basah di atas 7 sampai 12 sampai 14 ya. Cara mengatasinya pemberian sulfur atau belerang. Jadi sulfur atau belerang ini ada kandungannya di dalam pupuk yang mengandung belerang itu amonium sulfat, pupuk ZA ya. Berarti si belerang ini ada di dalam pupuk ZA, ada dalam magnesium sulfat, ada di dalam kalsium sulfat, ada tembaga sulfat dan zinc sulfat. Jadi bisa kita berikan poin 1 sampai 5 itu bisa kita berikan ke tanaman. Kalau tanamannya udah kita tanam, kita ukur juga sama alat tadi ya. Kita ukur dia kekurangan dia asam atau basah. Nah, kalau asam biasanya kita nampak di tanahnya itu dulu. Jadi di tanah itu kalau misalnya kita nanam minggu lalu kurang bagus, jadi kita cek dulu sebelum menanam, baru kita tabur dolomit. Yang ini apa nih? Dolomit. Yang jawab dolomit siapa? Syahrial. Iya, betul. Jadi ini dolomit nih. Jadi dolomit ini dia disebarkan merata sebelum tanam. Kemudian yang ini permasalahan ini tadi untuk asam ya, yang ini. Kemudian yang ini permasalahan untuk tanah yang basah, pupuk ZA tadi. Terhambat, kita udah mengukur pH-nya. Jadi kita caranya menabur seperti ini. Jadi sebelum kita mengisi LKPD, Ibu bagi kelompok dulu sama kalian. Bu, sebelum kita LKPD mau nanya, Bu. Kalau tanahnya itu tanah netral, itu harus dikasih pupuk juga apa enggak, Bu? Sebenarnya itu kan tergantung kebutuhan tanaman. Yang kita perlukan tanah dulu sebagai tempat tumbuh. Kalau tanahnya netral, boleh nanti kita kasih pupuk. Udah kita tanam, kemudian dia butuhnya apa lagi misalnya. Boleh kita pupuk lagi sesuai kebutuhan tanamannya. Apakah dia kekurangan apa, misalnya sedikit kurangnya. Tapi bagusnya walaupun tanah kita netral, tetap memberikan pupuk organik dulu. Ya Putra? Saya khawatir masalah. Ada yang udah siap ini ya. Masalahnya ini ya, yang di LKPD. Ini Ibu singkat aja yang ini. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa maju? Coba saya kelompok. Peri dari kelompok 2. Boleh Yuni. Coba yang nomor 1 bagaimana? Masalah nomor 1 kelompok 2 dari hasil diskusi.
tadi Bu, itu tanaman padi pertumbuhannya nggak bagus Bu. Bisa jadi mungkin karena pH-nya tidak sesuai untuk tanaman padi. Kemudian mungkin pupuknya kurang kali Bu, makanya pertumbuhannya kerdil atau tidak bagus lah Bu. Kemudian untuk yang kedua dari hasil diskusi kami itu kan salah satu untuk mengukur pH tanah, kertas lakmus itu Bu ya. Iya. Kertas lakmus biasanya kan direndam dia Bu di ini untuk menentukan kalau dia nanti berubah warna, berarti kalau dia berubah warna merah mungkin asam gitu. Kalau warnanya itu kan ada warna-warna di bawah ya Bu. Iya, di situ ada terangannya. Jadi kalau nanti dia ada warna merah berarti asam, kalau dia berwarna biru basah. Kalau dia nggak ada berubah-berubah berarti netral dia Bu. Seperti itu Bu hasil dari diskusi kami kelompok 2 Bu. Iya Yuni. Ada yang lain? Ini sangat bagus kelompok 2. Gimana dengan yang lain? Ada? Pak Syarial mewakili kelompok kita, Pak Syarial. Pak Syarial. Iya Bu. Ini untuk yang nomor 2 Bu siap. Boleh. Oke. Nah, jadi kalau untuk nomor 2 untuk mengecek pH-nya itu biasanya diambil sampel dari tanah yang di tanaman padi. Tanahnya itu dicampur dengan air yang misalnya yang memiliki pH yang netral. Kemudian nanti didiamkan selama 1 malam. Kemudian keesokannya itu dicek menggunakan kertas lakmus ini. Nah, baru diketahui berapa nilai pH tersebut. Nah, nanti baru penentuan apa yang harus kita tambahkan nanti Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Bagus. Jadi dua-duanya bagus, kelompok 2 bagus. Ini yang nomor 1 yang belum ya Syarial ya? Iya Bu. Ini dari kelompok-kelompok yang Ibu lihat, memang kelompok 2 yang lebih bagus. Ibu kasih A plusnya ya. Kemudian kita jam pembelajaran kita udah mau habis. Jadi Ibu kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan kita apa hari ini anak-anak? Ada yang tahu? Yuk kita simpulkan sama-sama. Syarat tumbuh tanaman ada 2 Bu, faktor internal dan eksternal Bu. Iya, ada lagi? Saya Bu, kita harus tahu kondisi lahan atau media yang kita mau tanam itu kondisi pH-nya Bu. Iya, yang lain? Ya Bu. Ya, Ismail. Ada pH netral, pH asam, dan basah Bu. Makasih Bu. Ya, jadi Ibu ambil kesimpulan juga dari syarat tumbuh tanaman, salah satunya itu adalah tanah. Jadi tanah itu ada pH-nya. Jadi pH-nya itulah yang kita tentukan terlebih dahulu. Karena di pH itu ada pH netral, asam, dan basah. Jadi di sini kita akan mengukur pH kita mengukur pH sesuai dengan keadaan tanah. Apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang anak-anak Ibu, apa manfaatnya pembelajaran hari ini? Saya mengetahui syarat tumbuh tanaman Bu ya. Ada nggak manfaatnya pembelajaran kita hari ini? Banyak Bu. Kalau udah tahu syaratnya udah bisa nanam Bu. Yang lain? Cara mengetahui pH Bu. Iya, pintar anak-anak Ibu semua. Jadi kan minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya. Ini materi kita ini udah selesai. Nanti minggu depan kita masuk ke penyiapan lahan. Jadi sebelum kita menutup, kita berdoa dulu. Coba Usman, tutup. Ya kawan-kawan, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Usman.